Hai, welcome back. Ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Hari ini saya pengen kasih sesuatu buat teman-teman. Kan produk baru ya. 2 atau 3 tahun yang lalu, produk ini sudah ada sebetulnya. Sudah dimuseumkan ke raket itu gitu kan. Ternyata enggak juga teman-teman. Makanya kita bisa bilang bahwa raket ini jadi legend yang sampai sekarang masih banyak diburu orang sebetulnya. Raket apa? Fly Power teman-teman. Raketnya apa? Nah ini dia teman-teman yang saya bilang. Raket legend yang masih diburu. Tornado 800 teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan thank you buat teman-teman yang support selalu di channel kita. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, mohon diklik tombol subscribe-nya, ya kan? Yang sudah like, terima kasih banyak. Yang belum, ayo diklik lagi tombol like-nya. Dan yang sudah komen, sudah kasih masukan, terima kasih banyak. Itu tandanya bahwa teman-teman care sama kami, memberikan banyak masukan biar kami terus berkembang. Raket ini salah satu lokal yang mungkin sudah banyak dikenal orang, sudah banyak dicari orang, dan ya seperti tagline-nya mereka bahwa sudah mendunia. Kita akan review lebih detail, lebih dalam lagi ya mengenai tamu kita hari ini ya teman-teman ya. Dimana 2 tahun yang lalu memang sudah membuat banyak kegemparan dunia bulu tangkis lokal gitu ya. Raket lokal yang memang sempat dulu banyak kosong di sana sini ya, dan sampai sekarang pun bila raket ini ada stoknya dan tetap diburu orang teman-teman, karena memang banyak yang berkomentar raket ini enak dipakai ya kan, secara spesifikasi sudah mumpuni dan harganya juga oke. Pandangan pertama memang begitu melihat raket ini desainnya eksklusif banget, beda dari yang lain, tambahkan ada aksen-aksen yang slightly side begitu, menarik nih gitu kan ya. Begitu dipegang juga mantep. Nah kita lihat lagi lebih detail ya teman-teman ya. Nah kita mulai dari end cap. End capnya ini dengan logo ya, logo si owner dan maskotnya ya adalah logonya Haryanto Abi yang lagi nyemes teman-teman. Dikenal dengan smash 100 watt. Di logonya Haryanto Arbi dengan warna silver ya atau aluminium mengkilap. Basicnya hitam seperti ada keluar 3D-nya seperti itu. Nah itu lebih dari end cap. Nah, kita beralih ke grip. Nah teman-teman, gripnya warna merah teman-teman ya, pasti juga menggunakan material yang sama, PU non-woven. Ini ada yang bilang ini dibuat di lokal, cuma kita belum tahu ya pabrik mana ya kan. Cuma ada yang bilang buatan Taiwan, kita juga nggak tahu karena apakah ada sertifikasi made in Taiwan di sini, enggak gitu kan, karena memang kita berkeyakinan bahwa ini produk lokal yang dibuat di lokal. Itu aja teman-teman ya. Kita beralih ke kun teman-teman. Nah di kun ini dia ada tulisan 5F H2. Kalau kita bisa bilang universal berat raket, dia akan ada di 3U ya teman-teman ya. H2-nya gripnya, jadi ini memang nggak terlalu kecil. Kalau di Yonex itu dia G5 ya. Ada hologram ya teman-teman ya, hologram tulisannya Fly Power ya. Ini menandakan original produk. Dan kita di Fun Collection hanya menjual original produk saja teman-teman. Catat ya teman-teman. Ada logo Haryanto Arbi lagi ya teman-teman ya. Haryanto Arbi lagi nyemes. Nah ini juga teman-teman ada tulisan Fly Power. Backgroundnya itu ada grafis warna silver ya. Oke. Nah dari kun kita beralih ke shaft. Nah shaftnya ini mereka bilang bahwa ini adalah elastic foam. Kalau kita bilang elastic tapi foam itu akan sedikit mengarah ke stiffness ya. Di shaftnya juga tertulis ya teman-teman. Shaft stiffness. Berarti dia bahkan balik teman-teman. Kalau dia bilang 1 untuk fleksibel, 10 untuk stiff, Fly Power bilang bahwa shaftnya adalah 8,5, jadi mengarah ke stiff sekali teman-teman ya.
Balance point. Nah, di sini balance point-nya tertulis 300 plus minus 4. Head heavy ya teman-teman ya. Weight-nya adalah 84. Yes, seperti yang tadi ditulis di cone ya, 5F atau 3O. Advice tension-nya ya. Di sini Fly Power memberikan advice bahwa ini sebaiknya disenar dengan tarikan 26 sampai 30 saja ya teman-teman ya. Jadi memang 26-30 ya memang cocok untuk range yang raket power. Raket flexibility shaft-nya ini memang lebih stiff gitu kan. Dari shaft ada tulisannya woven grafit, menggunakan bahan woven grafit ya teman-teman ya, bukan woven fiber tapi masih woven grafit, dimana memang sudah lebih advance daripada modulus grafit biasa ya kan. Walaupun dia woven grafit ya, di tengahnya ini walaupun terkesan apa ya, kalau kita sendiri terkesan kosong, tetapi memang ini kuat ya teman-teman ya, karena ya bisa lihat teman-teman stiffness-nya tinggi sekali gitu ya gitu nih. Kemudian dari shaft kita beralih ke T-joint. Nah, T-joint-nya ini, oh ya teman-teman, sebelum kita bahas T-joint, kita ada baiknya kita ukur dulu mengenai diameter dari shaft ya teman-teman ya. Shaftnya memang bukan yang slim shaft teman-teman, kita dapatkan ukuran adalah 7.4 ya, bukan yang terlalu slim shaft ya, 7.4. Nah, itu shaft. Kita beralih ke T-joint. Teman-teman, T-jointnya sudah menggunakan T-joint yang integrated ya, built-in T-joint. Dimana T-jointnya ini sudah terdapat logo Fly Power ya. Logo Fly Power, kalau saya andaikan bahwa ini seperti angin ya teman-teman ya. Kalau misalnya raket dicemes begitu ya, ada gambar anginnya. Nah, ini logo Fly Power-nya ini seperti itu teman-teman. Nah, jadi hempasan angin ya pada saat orang melakukan smash ya. Nah, logo Fly Power juga seperti huruf P, power. Kemudian dari T-joint kita beralih ke frame. Nah, teman-teman, frame-nya ini ya dia menggunakan 76 grommet ya, teman-teman. Jadi memang grommetnya sudah menggunakan grommet advance, di mana grommet 76 itu bisa mengurangi daya gesek antar senar sehingga membuat senar lebih awet. Pada frame terlihat high control system, tulisannya ada teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa lihat ini tulisannya high control system. Nah, raket ini juga memfasilitasi teman-teman untuk melakukan kontrol, bisa cemas-cemas ya, tetapi juga kontrolnya juga bagus karena desain dari frame-nya menggunakan teknologi high control frame. Material yang digunakan di frame tetap sama dengan yang digunakan di di shaft ya, menggunakan woven carbon ya, woven carbon tech. Oh, ada tulisan woven carbon tech pada di frame-nya teman-teman. Berarti memang sudah lebih advance dari shaft ya teman-teman. Dia sudah menggunakan woven carbon tech. Kemudian, nah, untuk ukuran frame ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih ukuran frame-nya. Memang ukuran frame-nya ini kalau kita bilang tidak kecil ya teman-teman ya. Ini lebar sekali teman-teman ya. Kalau kita kita ukur ya. Ukur itu ukurannya 12 teman-teman. Jadi cukup lebar ya teman-teman ya. Tetapi dilihat dari sisi desain ya, bawahnya sini seperti box frame ya, jadi memang kuat teman-teman. Tetapi atasnya ini seperti kalau kita bilang aerodynamic frame. Jadi pada saat teman-teman melakukan cemesan atau pukulan itu tidak terkendala mengenai hambatan pergesekan dengan udara. Pada frame juga dilakukan perkuatan nih teman-teman ya. Di frame di atas ini teman-teman bisa lihat nih ada tekukannya teman-teman ya, sampai di sini. Jadi separuh frame ke atas ini dilakukan ada desain tekukan ya pada frame-nya, sehingga kalau dengan menggunakan frame seperti ini ya, bahwa kita bilang ini adalah reinforcement. Jadi bagian atas ini akan lebih sedikit kuat dan kaku ya teman-teman ya. Nah, bawahnya sini kuat tetapi lebih fleksibel karena dia tidak lagi reinforcement di sini gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat teman-teman cemes bawah
ujungnya itu akan stiff, tapi ini yang bawah frame-nya yang akan lebih nyemes ya teman-teman ya. Jadi ujungnya sini akan lebih banyak stiff seperti itu. Nah, memang dari teman-teman yang banyak yang pakai, mereka banyak berbagi pengalaman bahwa raket ini dipakai untuk cemes juga tidak masalah gitu kan, karena memang spesifikasi head heavy-nya enak gitu kan. Tetapi untuk kontrol juga dengan teknologi frame-nya katanya sih enak. Setelah ini kita akan cek semua dengan menggunakan mesin yang kita punya. Ini ya teman-teman ya, Flypower Tornado 800. Kita cek yang pertama, dipin dulu ya, berat. Oke, teman-teman, beratnya didapatkan 87,2 gram. Nah, jadi memang spesifikasinya memang 3U ya. Beratnya lebih dari 85 gram. Oke, next kita coba ya swing weight-nya. Oke. Ya, teman-teman, swing weight-nya cukup tinggi. 89 kg per cm persegi ya. Jadi memang dari spesifikasi sudah menuju nih ya teman-teman, menuju ke arah raket-raket spesifikasi power gitu ya. Nah, terakhir kita buktikan dengan balance point. Ada di manakah balance point-nya? Yang dia bilang tadi ada 300 plus minus 4. Mari kita cek. Yes, balance point-nya ada di 299 teman-teman. Jadi 300 plus minus 4-nya dapat ya. Jadi kalau dilihat dari spesifikasi dengan aktual, precisely hampir tepat dengan yang mereka bilang poin-poin tengah ya. Memang masih masuk dalam toleransi gitu kan maksudnya. Oke, nah kita udah cek, kita udah lihat. Nanti kita akan move ke segmen selanjutnya. Kita akan simpulkan bagaimana terakhir spesifikasi klasifikasi untuk Tornado 800 yang hari ini kita review ya. Stay tune, jangan kemana-mana. Quality build up-nya memang sudah oke sekali ya. Jadi toleransinya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Dan memang sudah hampir precisely dengan spesifikasi yang mereka berikan gitu kan. Dan secara swing weight cukup tinggi, 89 ya teman-teman. Memang diperuntukkan raket-raket power ya. Panjangnya 87,5 ya, 675 mm ya kan, dengan spesifikasi head heavy. Memang itu termasuk dari power ya teman-teman ya, power. Terus memang banyak yang bilang raket ini stiff ya kan. Jadi kalau misalnya untuk power teman-teman melakukan cemesan dibutuhkan power yang lebih banyak, yang lebih besar. Oke, benar, karena memang raket power dengan shaft yang fleksibel itu powernya juga nggak terlalu gede, tetapi dengan shaft yang lebih stiff membutuhkan power yang lebih besar. Kalau ditanya bisa nggak untuk main kontrol ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, raket ini difasilitasi di frame-nya yaitu menggunakan high control frame. Jadi memang untuk melakukan kontrol pun permainan skill ya teman-teman masih bisa difasilitasi oleh raket ini ya kan. Walaupun frame-nya tebal ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, frame-nya tebal, tetapi secara aerodinamis dia tidak bermasalah ya kan. Jadi bisa memfasilitasi teman-teman untuk bermain cepat ataupun nanti bermain smash. Harganya adalah 800.000 teman-teman. Nah, 800.000 teman-teman akan mendapatkan satu buah kaos dari Flypower yang seperti saya pegang ini ya teman-teman ya. Ya, bahannya cukup lumayan untuk kaos-kaos bagus raket ya teman-teman ya. Oke. Kemudian dapatkan juga satu buah tas dari Flypower yang tadi saya buka di awal ya teman-teman ya. Tasnya bagus teman-teman, tebal ya.
Juga kompartemennya ada dua, satu untuk raket ya teman-teman, dan satu lagi untuk mungkin barang-barang teman-teman yang lain, senar, HP, atau segala macam, dompet ya. Nah, dan ini tipenya teman-teman bisa jinjing seperti ini, ataupun teman-teman belakangnya ada sling ya teman-teman. Jadi raket tasnya ini merupakan tipe-tipe tas yang bisa diseling ya, diseling gitu. Oke. Ini kalau teman-teman beli dengan harga 800.000 ya. Kita berikan kepada teman-teman juga untuk harga dengan paket ya teman-teman. Kita menyediakan paket dengan harga 850.000. Selain teman-teman mendapatkan ini, teman-teman juga mendapatkan satu buah senar Flypower FP1. Nah, seperti ini teman-teman ya. FP1 langsung dari Flypower dengan ini ketebalan 0,75, jadi cukup tebal. High tensile multifilament. Oh, jadi ini lebih ke arah durability ya. Jadi high tensile ya, tekanan tinggi, jadi lebih awet. Juga high absorption PA coating treatment. Senar kita pasangkan, kita kasih logo ya. Itu, dan yang terakhir saya akan kasih teman-teman untuk grip bulat dari Procep. Nah, itu kalau teman-teman beli dengan harga 850.000 ya. Di mana belinya? Teman-teman bisa beli di e-commerce kami, JD.ID, Bukalapak, Blibli.com, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya ya kan. Semuanya linknya ada di bawah deskripsi di video ini, juga untuk nomor admin kami ya. Teman-teman bisa langsung kontak admin kami kalau memang teman-teman nggak nyaman dengan menggunakan e-commerce ya, bisa langsung kontak ke admin kami untuk melakukan order ya kan. Dan kemudian teman-teman kalau misalnya yang mau order cepat ya teman-teman, kita juga menyediakan fasilitas Gojek ya kan, juga fasilitas COD. Sarannya bahwa teman-teman yang mau melakukan one day service itu lebih baik dilakukan di jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore, karena untuk menghindari antrian senaran raket di tempat kami ya kan, menghindari rush hour ya dari kurir yang membawa ya ojek online-nya. Biasanya kalau di jam-jam sibuk mereka agak sedikit susah melakukan penerimaan order untuk pengiriman barang ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman, hari ini saya sudah berikan teman-teman review Flypower Tornado 800 ya kan. Buat teman-teman, terima kasih sudah stay tune terus, sudah setia terus di channel kami ya, yang sudah memberikan banyak masukan. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah karena gratis, nggak bayar ya kan. Untuk masukan, input, koreksi dan segala macamnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, mungkin cukup sekian review kita hari ini mengenai Flypower Tornado 800. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? Salam sportivitas.